Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Selamat malam guru-guru hebat seluruh Indonesia. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 222 garing O garing 2025 tentang linearitas. Jadi linearitas di sini di SK ini adalah sesuai tingkatan. Ada tingkatan TK, ada tingkatan SD, SMP, dan SMA. Selanjutnya untuk hari ini saya akan menjelaskan dulu khusus untuk tingkat SLTP seperti itu. Apa saja yang linear dengan sertifikat pendidiknya. Kita lihat nih di sini ya. Di bawah yang pertama itu di SK itu ada yang TK, nanti ke depan ya akan saya jelaskan. Lalu di sini itu ada SD ya. Selanjutnya di sini itu ada yang ini. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan tentang linearitas gitu. Sertifikat pendidik pada tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Ini untuk yang pertama yaitu bahasa daerah. Kalau di saya itu adalah bahasa Sunda. Jadi untuk tingkat SMP ada dua Serdik bahasa daerah atau bahasa Sunda itu ada dua di sini nih. Yang pertama bisa linear itu dengan seni budaya. Dan yang kedua dengan muatan lokal bahasa Sunda. Contoh di sekolah itu bahasa Sundanya itu sedikit contohnya. Maka bisa ditambah dengan seni budaya. Seperti itu. Dan yang kedua di sini itu ada muatan lokal lain-lain seperti potensi daerah. Ini cuma ke muatan lokal saja. Berarti terserah bahasa Jawa berarti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa yang lain, bahasa yang lain. Selanjutnya di sini nih. Ya. Ada PKN. Jadi serdiknya itu adalah PKN. Maka bisa mengajar itu ada dua. Ya, bisa PPKN. Untuk kurikulumnya itu adalah 2013 untuk PPKN. Dan yang kedua ada pendidikan Pancasila yaitu Merdeka, kurikulum Merdeka. Jadi di sekolah itu kalau 2013 adalah PPKN, kalau kurikulum Merdeka itu adalah pendidikan Pancasila. Selanjutnya bahasa Indonesia dan sastra Indonesia. Itu hanya kalau di SMP itu hanya satu linearnya itu dengan bahasa Indonesia saja. Mau kurikulum 13 atau mau kurikulum Merdeka. Selanjutnya bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris di sini. Bahasa Inggris itu cuma satu, yaitu bahasa Inggris saja. Mau di kurikulum 13 atau kurikulum Merdeka di sini nih. Selanjutnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu sama dua kurikula sama Merdeka. Selanjutnya matematika di tingkat SMP. Matematika itu yang pertama linearitasnya itu kepada matematika yaitu Kurtilas juga Merdeka. Selanjutnya contohnya kurang nih matematika di sekolahnya di jamnya, maka bisa ditambah oleh informatika mau Kurtilas ataupun Merdeka. Selanjutnya masih kurang mau 24 jam kita ngajar pun maka ada yang coding dan kecerdasan artifisial yaitu kurikulum Merdeka saja yang bisa. Selanjutnya di sini ada IPA nih. IPA itu ada 3. Yang pertama bisa IPA, yang di Kurtilas juga Merdeka, yang kedua prakarya, dan yang terakhir adalah informatika. Jikalau kurang di IPA berarti kita tambah prakarya. Masih kurang di prakarya bisa informatika. Jadi yang penting 3 mapel ini kita bisa. Selanjutnya IPS itu hanya 2 kalau IPS. Kalau IPA 3, kalau IPS itu hanya 2. Yang pertama IPS dan yang kedua adalah prakarya. Seperti itu. Selanjutnya di kesenian, budaya, dan keterampilan. Seni budaya contohnya jurusan kita itu adalah seni budaya. Itu banyak.
ada seni budaya, ada prakarya, di sini ada seni musik, seni tari, seni rupa, seni teater. Kurikulum 2013 ya, dan kurikulum merdeka. Selanjutnya PJOK. PJOK itu hanya satu nih. Ya, di PJOK saja. Mau Kurtilas maupun merdeka. Selanjutnya di teknologi TIK, yaitu bisa masuk kalau di tingkat SMP itu adalah prakarya, Kurtilas juga merdeka. Lalu bisa TIK di kurikulum 2013. Selanjutnya di informatika kurikulum 2013 juga merdeka. Selanjutnya coding di merdeka. Ini jadi banyak nih untuk TIK nih. Yang kemarin PPG-nya TIK. Selanjutnya geografi. Ya. Geografi itu hanya di IPS saja kalau di SMP. Jadi kita contohnya dulu itu honor di SMA nih. Tapi kita tidak punya jam di SMA, maka kalau pindah ke SMP itu bisa, yaitu di IPS seperti itu. Selanjutnya sejarah. Sama sejarah. Sejarah juga kita contohnya di sejarah itu di SMA kan biasanya jurusan IPS. Seandainya kita tidak punya jam, bisa di IPS di kurikulum di tingkat SMP kurikulum 13 dan merdeka. Selanjutnya ekonomi sama. Ekonomi bisa dua ekonomi. Kalau di SMP berarti ekonomi bisa ke IPS juga bisa ke prakarya seperti itu. Kalau seandainya di SMP. Selanjutnya biologi, kalau biologi ada 3. IPA bisa ke prakarya juga bisa ke informatika. Di Kurtilas juga di Merdeka. Contohnya kita itu dulunya ngehonor di SMA nih. Tahu-tahu di SMA itu ada 2 nih biologinya, maka kita bisa ke SMP. Ini khusus yang yayasan, sekarang bisa pindah kan gitu. Bisa. Lalu PKN nih, pendidikan Pancasila juga pendidikan Pancasila itu. Bahasa Indonesia 2013 merdeka sama bahasa Indonesia. Fisika itu ada 2, ada IPA juga prakarya 3 ada kalau fisika kita. Contohnya kita nih dulunya di SMA ada kita PPG-nya fisika, maka bisa ke IPA prakarya dan informatika. Selanjutnya kimia. Kalau kimia itu sama 3. IPA nih informatika. Lalu ekonomi 2, IPS sama prakarya. Sosiologi hanya IPS saja. Antropologi hanya IPS saja. Seni budaya banyak nih. Ini seni budaya seni budaya, prakarya, seni musik, seni tari, seni rupa, seni teater ini paling banyak nih untuk seni budaya. Lalu PJOK hanya 1. Informatika ada 3, prakarya, TIK, informatika, dan coding. Untuk prakarya di Kurtilas merdeka, TIK di 2013, informatika Kurtilas sama merdeka, dan coding di merdeka saja. Keterampilan contohnya itu adalah prakarya. Pendidikan PKN, pendidikan kewarganegaraan bisa ke PKN juga ke Pancasila. Keterampilan komputer dan pengolahan informasi. Di sini ada 4 nih. Prakarya, teknik TIK, informatika, dan coding dan kecerdasan artifisial seperti itu. Kalau seperti yang lain contohnya teknik bangunan, teknik konstruksi baja, teknik konstruksi kayu, teknik konstruksi batu dan beton, teknik pekerjaan finishing, teknik konstruksi bangunan sederhana, teknik gambar bangunan, teknik itu adalah masuknya ke prakarya kalau di SMP. Atau teknik ketenaga listrikan bisa praktek informasi coding kecerdasan. Ini teknik-teknik ini jarang sebenarnya ini. Bukan pendidikan, tapi jikalau kita jurusan yang ini mau ke pendidikan bisa juga sama. Tapi ini jarang kita jadi guru nih. Kalau di sekolah ini jarang-jarang. Nih, teknik industri jarang, teknik mesin nih. Biasanya kalau ini di SMK ya. Tapi kalau seandainya kita mau banyak kurang jam bisa di SMP gitu ngajarnya prakarya ini. Banyak prakarya itu. Rata-rata ke prakarya ya kalau gak salah. Nih, agribisnis, ikan, dan yang lainnya. Silahkan lihat saja banyak di yang linearitas nih. Ini yang ke bawahnya itu kalau gak salah bukan pendidikan. Yang atas hanya yang pendidikan itu yang atas nih. Yang ke bawahnya itu yang umum ya. Jadi bukan jurusan pendidikan. Gitu, tapi mengajar di sekolah gitu. Jadi bisa saja, gak apa-apa. Tapi rata-rata kalau yang lain saya lihat di bawah itu adalah yang